Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Yang terhormat Bapak Subhan Agung SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Ilmu Politik dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Intan Nabila, mahasiswa semester 6 Program Studi Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Krisis Kepemimpinan pada Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2024 terhadap kesadaran politik masyarakat Kabupaten Ciamis. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta terakhir simpulan. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu dalam beberapa tahun terakhir fenomena kota kosong semakin sering muncul dalam pilkada, termasuk pada Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2024. Fenomena kota kosong terjadi ketika hanya ada satu pasangan calon dalam pemilihan. Pemilih memiliki pilihan untuk mendukung pasangan calon tersebut atau memilih kota kosong sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan. Situasi ini merupakan contoh dari krisis kepemimpinan, di mana masyarakat menghadapi keterbatasan dalam memilih pemimpin yang representatif dan mampu menjawab aspirasi mereka. Krisis kepemimpinan ini tidak hanya berdampak pada proses politik, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan menurunkan kesadaran politik dari masyarakat Kabupaten Ciamis itu sendiri. Latar belakang ini menggambarkan konteks dan urgensi penelitian mengenai pengaruh krisis kepemimpinan di Pilkada Ciamis terhadap kesadaran politik masyarakatnya, dengan mengacu pada fenomena calon tunggal, tantangan demokrasi, dan upaya peningkatan partisipasi politik di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menemukan rumusan masalah, yaitu apakah ada pengaruh krisis kepemimpinan pada Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2024 terhadap kesadaran politik masyarakat Kabupaten Ciamis. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh krisis kepemimpinan pada Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2024 terhadap kesadaran politik masyarakat Kabupaten Ciamis. Adapun manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu menambah wawasan mengenai perilaku dan kesadaran pemilih dalam pilkada. Manfaat praktis diantaranya bagi KPU sebagai evaluasi terhadap kesadaran dan partisipasi politik pemilih, bagi partai politik sebagai acuan dalam menyusun strategi kampanye. Kemudian bagi pemerintah daerah menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme kaderisasi dan pencalonan, bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran politik, bagi peneliti sebagai referensi penelitian selanjutnya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah rational choice theory. Rational choice adalah tindakan manusia yang selalu dimotivasi oleh pertimbangan rasional, di mana individu menghitung biaya dan keuntungan sebelum mengambil keputusan. Teori ini mencatat bahwa sosiolog melihat tindakan ini sebagai bagian dari elemen rasional dan non-rasional dalam perilaku manusia. Scott tahun 2015. Teori ini berpendapat bahwa pemilih bertindak sebagai individu rasional yang membuat keputusan berdasarkan perhitungan untung rugi guna memaksimalkan kepentingan mereka. Dalam konteks penelitian ini, pemilih akan memilih antara calon dan kota kosong yang menurut mereka pilihan terbaik untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Masyarakat Kabupaten Ciamis yang menghadapi krisis akan cenderung lebih selektif, kritis, dan partisipatif dalam Pilkada tahun 2024 sebagai respon rasional terhadap ketidakpastian politik. Penelitian ini perlu mengukur sejauh mana krisis mempengaruhi pola pikir rasional pemilih dan tingkat partisipasi mereka. Sekundari teori penelitian ini yaitu krisis kepemimpinan dan kesadaran politik. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, metodologi penelitian.
Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi Kabupaten Ciamis, yakni pada pemilihan Pilkada tahun 2024, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya yang menjadi populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemilih terdaftar di Kabupaten Ciamis yang berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2024. Sehingga populasi pada penelitian ini berjumlah 960.999 DPT. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan random sampling dengan menggunakan rumus Lovin, sehingga mendapatkan sampel sebanyak 91 DPT. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya. Terakhir, untuk teknik analisis data menggunakan 3 uji, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas dan linearitas, uji hipotesis terdiri dari uji korelasi variabel X terhadap Y, dan uji regresi linier sederhana. Untuk hasil uji validitas, penelitian ini dinyatakan valid karena untuk koefisien validitas dari setiap variabelnya lebih besar dari R tabel, yaitu di atas 0,267. Lalu untuk hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini, diketahui bahwa seluruh instrumen baik X, krisis kepemimpinan maupun Y, kesadaran politik, memiliki nilai koefisien lebih besar daripada nilai krisis. Dengan demikian, hasil uji reliabilitas dikatakan bahwa kuesioner penelitian ini reliable karena nilai Cronbach's alpha penelitian ini 0,848 lebih dari 0,6. Hasil uji normalitas pada penelitian ini diketahui nilai signifikasi 0,246 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Kemudian hasil uji linearitas. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai SIG linearity adalah sebesar 0,000, kurang dari 0,05. Sedangkan nilai SIG deviation from linearity adalah sebesar 0,006, kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linier antara variabel krisis kepemimpinan dan variabel kesadaran politik. Adapun hasil uji korelasi hubungan variabel X, krisis kepemimpinan, dan variabel Y, kesadaran politik, adalah berkorelasi sedang, karena nilai Pearson correlation 0,536 lebih dari 0,41, sehingga ada hubungan dan berkorelasi sedang antara variabel X dan Y. Dengan demikian, hubungan ini berkorelasi positif. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, dapat diketahui bahwa variabel krisis kepemimpinan X berpengaruh terhadap kesadaran politik Y. Diketahui nilai F hitung sama dengan 35.898 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih dari 0,05. Maka ada pengaruh antara variabel krisis kepemimpinan X terhadap kesadaran politik Y. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji hubungan antara krisis kepemimpinan dengan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Ciamis. Variabel krisis kepemimpinan yang terdiri dari 8 pertanyaan dan variabel kesadaran politik yang terdiri dari 6 pertanyaan secara keseluruhan dalam kategori baik. Sehingga pengaruh krisis kepemimpinan terhadap kesadaran politik memperlihatkan adanya pengaruh signifikan antara krisis kepemimpinan dengan tingkat kesadaran politik masyarakat. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang memilih calon hanya karena tidak ada pilihan lain, yang menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran politik. Pendidikan politik melalui sosialisasi dan diskusi politik sangat dibutuhkan masyarakat agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih pemimpin sehingga tidak salah dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin mereka. Sebanyak 32,6% responden memilih kota kosong karena merasa tidak puas dengan calon yang tersedia. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat yang memilih kota kosong menyadari hak mereka untuk memilih. Namun hak tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi karena hanya ada satu calon saja. Kondisi ini menggambarkan tantangan dalam demokrasi lokal yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dengan demikian, hal ini bisa memberikan gambaran tentang preferensi pemilih dan faktor yang paling mempengaruhi keputusan mereka. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah fenomena calon tunggal dan keterbatasan pilihan dalam Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2024 mencerminkan adanya krisis kepemimpinan yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi serta mengurangi kesadaran politik yang tercermin dari partisipasi dan keterlibatan aktif dalam pemilihan. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh signifikan antara krisis kepemimpinan dengan tingkat kesadaran politik masyarakat. Dengan demikian, krisis kepemimpinan pada Pilkada Ciamis tahun 2024 ini terbukti memberikan dampak negatif terhadap kesadaran politik masyarakat. Demikian pemaparan saya mengenai penelitian ini. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu politik, khususnya dalam memahami perilaku pemilih dalam pilkada. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Subhan Agung SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi ilmu politik dan hadirin sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.